Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Belantri, NIM 1911301128, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dalam melakukan studi kelayakan bisnis ini. Layak atau tidak bisnis ini di kemudian hari, usaha yang saya rencanakan atau yang saya sekarang lakukan adalah di bidang aksesoris wanita dan pria seperti kalung, mainan jilbab, cincin, dompet, dan lain-lain. Baiklah, saya akan menyampaikan latar belakang usaha saya ini. Di zaman sekarang, setiap orang dituntut untuk memiliki keahlian, keterampilan, dan juga kreativitas sebagai nilai jual lebih pada dirinya untuk mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan sesuai dengan ilmu dan di bidang masing-masing. Apalagi sekarang di dunia bisnis sudah menggunakan alat-alat teknologi dan informasi teknologi untuk kemudian memudahkan akses dan juga operasi usahanya. Hal serupa juga berlaku dalam bidang bisnis rumahan. Contohnya seperti membuat aromaterapi, dan contohnya seperti makanan tuh, usaha di rumah makanan. Semakin tinggi angka pengangguran di Indonesia, selain karena kualitas sumber daya manusianya juga rendah, disebabkan lebih sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan dibandingkan jumlah tenaga kerja yang ada. Di Indonesia sudah banyak berdiri universitas-universitas yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang siap untuk terjun ke dunia kerja, ya sepertinya Unfas dong. Dengan jumlah universitas yang ada saat ini, calon-calon tenaga kerja yang dihasilkan sangat banyak, sedangkan pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak sebanding, apalagi ditambah harus bersaing dengan calon tenaga kerja asing dengan kualitas yang berbeda. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, sebaiknya kami berpikir bahwa sudah saatnya kami sudah harus mempersiapkan diri dari dini. Kami berencana untuk membuat suatu usaha yang kami yakin memiliki prospek yang cerah nantinya, yaitu usaha aksesoris ini. Di mana dalam merencanakan pendirian usaha ini terlebih dahulu dilakukan survei, pengamatan, dan observasi sebagai aspek tentang usaha aksesoris ini. Usaha penjualan benda-benda yang dijadikan aksesoris yang merupakan peluang usaha yang menarik dikembangkan. Hal ini tingginya minat konsumen untuk menggunakan aksesoris seperti dompet, tas, gelang, mainan jilbab atau bros, dan lain-lain. Walaupun usaha ini cukup banyak ditemui di Bengkulu, utamanya di Bengkulu, seperti itu Galeri RJ, Juragan Mode, itu kan menjual banyak aksesoris dan lain-lain tuh banyak kan. Namun toko-toko penjualan masih jarang ditemui di daerah saya tinggal, seperti di Bumi Ayu Ujung jarang ditemui yang menjual aksesoris. Oleh karena itu, kami berminat melakukan penelitian ini terhadap usaha ini untuk mengetahui apakah usaha ini layak untuk dikembangkan atau tidak di sekitaran Bumi Ayu Ujung ini. Adapun aspek pasar dan manajemen. Bentuk pasarnya yaitu untuk memasarkan produk kami ini, maka telah ditentukan tujuan pasar mana yang akan kami masuki. Dalam hal ini ada dua bentuk pasar, yaitu satu, pasar produsen. Yang dipilih adalah pasar persaingan sempurna, yaitu karena usaha aksesoris ini dapat dijalankan oleh berbagai pihak selagi mereka mampu. Yang kedua, pasar konsumen. Yang dipilih adalah pasar konsumen dan pasar reseller, karena produk kami ini selain dibeli untuk digunakan pribadi, juga dibeli untuk dijual kembali. Adapun meramal permintaan mendatang, ya berdasarkan rata-rata jumlah kunjungan per orang per hari, rata-rata pendapatan perkunjungan berdasarkan jumlah pelanggan
baru yang datang dan berdasarkan besarnya pesanan yang diterima, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini akan dapat mengalami kemajuan setiap tahunnya. Adapun segmentasi, targeting, dan posisi di pasar. Adapun segmentasi berdasarkan wilayah pemasaran, sikap dan kemampuan konsumen yang akan menjadi segmen pemasaran produk ini adalah masyarakat yang ada di kota, terutama di Kecamatan Selebar. Adapun target, setelah menentukan segmentasi pasar, maka yang akan dijadikan target pemasaran produk ini adalah pria dan wanita yang tinggal di daerah terutama di Bumiayu dengan kisaran usia antara 10 tahun sampai 40 tahun. Produk ini banyak diminati oleh masyarakat baik yang tinggal di kota ini maupun di daerah-daerah luar. Karena produk ini memberikan kegunaan dan juga kepuasan karena keunikannya, kualitas, kuantitas produk tersebut dan dapat mengikuti selera pemakaiannya. Posisi. Nah, berdasarkan keunggulan yang dimiliki produk kami ini seperti bahan baku dan berkualitas baik, desain yang unik, diferensiasi produk pada satu jenis, keberagaman produk yang dihasilkan dan proses produksi yang baik, serta dapat mengikuti selera konsumen. Maka, posisi produk ini adalah produk yang berkualitas tinggi dan akan disukai oleh target pemasaran produk ini. Adapun analisis persaingan. Nah, analisis persaingan ini dilakukan dengan SWOT atau SWOT analisis, yaitu strength, weak, sama opportunity. Kekuatan, memiliki tim yang berkreativitas tinggi, penuh inovasi dan terampil. Itu menjadi kekuatan produk. Terus memiliki teknologi yang handal secara kuantitas dan kualitas, lokasi berada pada tempat yang strategis dan layanan yang memuaskan. Kelemahan. Nah, kelemahan produk ini yaitu karena usaha ini sudah banyak, maka jumlah pesaing menjadi banyak. Itu kelemahan dari produk kami. Keselamatan. Potensi cukup besar karena masyarakat banyak menyukai produk ini karena produk ini didesain sesuai dengan selera dan berkualitas. Ancaman. Krisis ekonomi yang menurun daya beli masyarakat, munculnya pesaing modal yang kuat, munculnya pesaing dengan kualitas yang lebih baik sesuai keinginan pasar. Adapun untuk memudahkan pelaksanaan penjual, itu usaha kami dilakukan seperti promosi. Nah, upaya yang telah dilakukan untuk strategi pengiklanan baru terbatas pada pembuatan brosur, pamflet yang kami sebarkan ke sekolah-sekolah, ke sosial media seperti WA, IG, Facebook kami sebarkan. Strategi publisitas penting untuk meningkatkan ketertarikan konsumen. Apabila dilakukan dengan baik, strategi ini dapat menunjang strategi promosi lainnya yang akan dilakukan. Kegiatan yang berhubungan dengan publisitas dan public relation ini adalah keikutsertaan dalam event-event lokal seperti pameran kebudayaan, festival. Adapun aspek teknik dan teknologi. 1. Pemilihan dan perencanaan produk. Nah, untuk menghasilkan aksesoris yang baik, unik, dan berkualitas, diperlukan bahan baku dengan kualitas yang baik pula, dan juga kreativitas dan inovasi yang tinggi dari tenaga kerjanya. Baiklah, dari pemilihan teknologi usaha kami ini, untuk membuat aksesoris ini, teknologi yang digunakan sangat sederhana, tetapi yang telah menggunakan tenaga listrik, seperti mesin jahit. Adapun perencanaan jumlah produk kami dengan pemilihan teknologi yang canggih di atas, yaitu menggunakan mesin jahit dengan tenaga listrik, maka kapasitas produk dapat dihasilkan 2 kali lipat daripada menggunakan mesin yang manual. Itu sebanyak misalkan dalam 1 hari 50 buah. Jadi kalau pakai mesin
mesin jahit kita bisa memproduksi 2 kali lipat, yaitu 100 buah. Adapun perencanaan tata letak ruangan. Nah, tata letak ruangan pada usaha sangat penting untuk direncanakan, sebab ini berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang nantinya akan berkaitan dengan pendapatan perusahaan. Untuk itu, pada usaha ini, letak pabrik dengan gudang dan tempat pemasaran saling berdekatan. Hal ini bertujuan untuk mempermudahkan pengawasan terhadap karyawan yang sedang bekerja. Adapun aspek manajemen, yaitu planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan, aspek manajemen pada bagian perencanaan ini dapat dikaji dalam 3 sisi sebagai berikut. 1. Pendekatan dalam membuat perencanaan berdasarkan pendekatan campuran. Yang kedua, fungsi perencanaan dan perencanaan atau tujuan perencanaan antara lain, yaitu bentuk perencanaannya antara lain perencanaan jangka panjang, yaitu agar produk ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Perencanaan jangka menengah, yaitu terus meningkatkan kualitas inovasi dan kreativitas. Perencanaan jangka pendek, yaitu agar penjualan tahun ini dapat terus meningkatkan sehingga memperoleh laba yang besar. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Agar usaha ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan sesuai dengan misi dan visi usaha ini, maka perlu ditentukan sebuah organisasi di mana dalam organisasi ini terdiri dari 4 departemen, yaitu Departemen Keuangan, Departemen Produksi, Departemen Pembelian, dan Departemen Pemasaran. Dari pembagian departemen-departemen itu, maka dapat ditentukan pembagian kerja di mana pada Departemen Keuangan melakukan pencatatan atas segala aktivitas aliran kas dan aliran persediaan dan juga menjadi kasir. Adapun aspek sumber daya manusia. Nah, dalam perencanaan sumber daya manusia ini, perencanaan yang akan kami ditetapkan ada perencanaan top down, di mana penentuan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan direkrut telah disesuaikan dengan rencana yang menyeluruh dari perusahaan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, keputusan atas merekrut sumber daya manusia yang baru didasarkan atas keputusan bersama. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi sosial. Dalam ekonomi, pendirian toko aksesoris ini akan membawa akibat secara khusus terhadap struktur ekonomi masyarakat di lingkungan pendirian toko aksesoris. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penghasilan karyawan, di mana pendapatan rata-rata pekerja akan meningkatkan dengan gaji yang diterimanya ditambah bonus-bonus yang diberikan apabila jumlah konsumen yang membeli berbagai aksesoris lebih banyak jumlahnya dari waktu-waktu biasanya. Adapun dampak sosial. Nah, pendirian toko aksesoris ini beralamat di Jalan Bumiayu, Ujung, akan memberikan produk dan jasa kepada seluruh kalangan masyarakat, baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Dengan adanya rencana pendirian toko ini akan membuka peluang untuk menyerahkan tenaga kerja langsung di sekitar lokasi pendirian usaha bisnis ini. Selain itu, juga meningkatkan kreativitas anak muda baik di sekitaran lingkungan bisnis maupun di luar lingkungan bisnis. Hal ini juga membantu program pemerintah dalam menanggulangi masalah keterbatasan lapangan pekerjaan dan masalah mengenai ketenaga kerjaan serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada aspek yuridis dan lingkungan hidup. Aspek yuridis, untuk menjalankan usaha ini kami akan meminta surat izin kepada Pemda setempat dimulai dari kecamatan, kelurahan, serta ke provinsi. Lembaga yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar toko aksesoris yang kami dirikan ini memiliki nilai kekuatan hukum sebagai suatu badan usaha. Adapun aspek lingkungan hidup. Nah, pendirian toko aksesoris di Jalan Bumiayu ini sesuai dengan alternatif terbaik menurut analisis lokasi yang nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat sekitar lingkungan di lokasi tersebut dan pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut. Sejalan dengan perkembangan bisnis yang pesat dewasa ini, kemungkinan di masa yang datang serta menyadari kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan, maka pengembangan bisnis yang dijalankan adalah pengembangan yang ramah lingkungan.
Berdasarkan kebijakan tersebut, setiap kegiatan bisnis berkewajiban melaksanakan upaya menyeimbangkan dan melestarikan sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan bisnis ini. Adapun aspek finansial, rencana keuangannya, rencana kebutuhan keuangan. Adapun rencana keuangan mencakup seluruh masalah keuangan perusahaan, baik pendapatan maupun biaya-biaya, mulai dari investasi awal sampai dengan rencana pendapatan ke depan. Pada rencana keuangan ini direncanakan untuk 12 bulan ke depan. Adapun rencana kebutuhan keuangan, tujuan dari rencana kebutuhan keuangan ini ialah meringkas secara terperinci tentang biaya-biaya pengembangan dan operasional bisnis, memproyeksikan kebutuhan pendanaan, memproyeksikan keuntungannya dan diharapkan dan lainnya. Toko aksesoris membutuhkan modal yang cukup besar, perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan perusahaan serta biayanya pada awal investasi. Baiklah, dari kesimpulan bisnis yang akan saya laksanakan, yaitu dari analisis yang komprehensif perihal usaha aksesoris ini, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu 1. Masyarakat memiliki animo terhadap barang-barang aksesoris yang dapat digunakan untuk koleksi pribadi atau dijadikan hadiah dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Hal ini tampak dari hasil survei yang dilakukan oleh orang-orang kepercayaan kami atau kami. Yang kedua, mengingat persaingan dengan usaha yang sejenis masih relatif rendah karena sebagian besar toko-toko aksesoris terpusat di daerah pasar, maka masih terdapat pasar yang luas bagi toko-toko sejenis untuk membuka usahanya. Yang ketiga, pemasaran yang direncanakan oleh toko aksesoris dan ini telah sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Selain itu, toko ini dilengkapi dengan fasilitas pemasaran lewat internet sehingga memudahkan bagi pelanggan atau calon pelanggan terutama yang berada di daerah-daerah untuk membeli produk-produk sesuai dengan selera pelanggan. Yang keempat yaitu mengenai masalah teknologi. Nah, rencananya kami akan menggunakan mesin jahit biasanya karena jumlah produksi sesuai dengan permintaan sehingga mesin jahit yang kami miliki akan lebih cepat memproduksi barang tersebut. Yang kelima yaitu jika memiliki latar belakang keuangan dan pemasaran kuat serta didukung oleh administrasi dan sumber daya manusia yang berkualitas, pihak manajemen akan dapat menjalankan usaha ini sebagai mestinya. Yang keenam, dana yang dibutuhkan untuk investasi bisnis ini masih tergolong relatif kecil, namun menghasilkan cash flow yang sangat menarik mengingat pemilik modal hanya perlu menanamkan modalnya sekali saja, walaupun juga menggunakan utang. Jumlah tidak terlalu besar dan dapat dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang terakhir yaitu usaha aksesoris ini tidak menimbulkan pencemaran lingkungan karena sisa bahan hasil produksi berupa sampah kering selain itu masih dapat digunakan. Dari keseluruhan aspek ini yaitu aspek pasar dan pemasaran, teknik dan teknologi, manajemen sumber daya manusia, finansial, ekonomi sosial, lingkungan hidup, lingkungan industri dan bisnis aksesoris ini dinyatakan layak. Terima kasih, itulah hasil analisis dari usaha yang saya akan rencanakan. Terima kasih, saya Suci Belantri. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.